Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak Umar Dhani Prasetyo. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang adaptasi kebiasaan baru SMP Negeri 3 Panda. Apakah itu adaptasi kebiasaan baru? Adaptasi kebiasaan baru merupakan tatanan hidup baru di mana masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara tertib agar dapat bekerja, belajar, dan beraktivitas secara produktif di era pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah membuat tatanan hidup yang sudah berjalan berubah menjadi kebiasaan yang baru. Yang pertama adalah memakai masker. Gunakan masker kain atau masker medis. Jika kalian menggunakan masker kain, itu dapat digunakan berulang-ulang, namun harus dicuci dengan deterjen. Untuk masker kain, berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia, yaitu minimal 2 lapis. Ya, minimal 2 lapis. Jika kalian menggunakan masker 1 lapis seperti masker scuba, itu sudah tidak sesuai karena virus masih bisa masuk menembus ke saluran udara kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan masker medis yang hanya dapat digunakan 1 kali. Ingat, masker medis hanya digunakan 1 kali dan tidak bisa dicuci. Yang berikutnya adalah yang harus kita perhatikan juga bahwa masker itu maksimal dapat digunakan hanya 4 jam. Setelah itu harus diganti. Oleh karena itu ketika kalian bepergian, ketika nantian kalian berangkat sekolah, kalian harus di dalam tas atau di dalam saku kalian itu harus membawa masker cadangan. Selain yang dipasang, kalian harus membawa masker cadangan. Karena, kenapa? Karena masker hanya bisa dipakai 4 jam. Berikutnya, tatanan kehidupan baru yang berikutnya adalah sering cuci tangan pakai sabun. Sering ya. Bukan hanya sekali cuci tangan selesai, bukan. Jadi kalian harus cuci tangan menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun. Apalagi setelah menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalkan kalian pegang kursi, memegang handle pintu, di tempat-tempat umum. Setelah kalian menemukan tempat cuci tangan, silakan cuci tangan. Namun sebelum kalian cuci tangan, tidak boleh memegang area muka. Ya, tidak boleh memegang area muka tanpa alat atau tanpa masker. Seperti ini. Tidak boleh. Ingat, dengan air mengalir menggunakan sabun. Berikutnya, tatanan kehidupan baru yang berikutnya adalah jaga jarak. Minimal 1 meter. Jadi ketika ada dengan orang lain di samping kita, gitu, kita di tempat umum itu harus jaga jarak minimal 1 meter. Berikutnya adalah selain menjaga jarak, nah ini, hindari kerumunan, juga jangan membuat kerumunan. Jadi kalian mungkin sering menghindari kerumunan, tapi kadang lupa bahwa sering membuat kerumunan. Contohnya apa? Mabar, main bareng, game. Itu membuat kerumunan. Itu tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan pada era pandemi seperti ini. Kita tidak tahu teman kita itu membawa penyakit COVID-19 atau tidak. Berikutnya adalah ketika kalian bepergian atau keluar dari rumah, selalu sediakan hand sanitizer. Kemanapun kita pergi, ke sekolah, ke pasar, ke tempat peribadatan, dan sebagainya harus membawa hand sanitizer.
Kenapa? Siapa tahu ketika kita di tempat umum akan makan, atau ketika di tempat umum kalian tidak menemukan alat atau sabun untuk cuci tangan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Berikutnya, ketika di rumah, nah ini, makan yang bergizi. Makan yang bergizi yang seimbang ya. Jangan terlalu banyak makan yang berkarbohidrat. Misalkan kalau banyak makan nasi yang banyak. Sedangkan di situ tidak ada diimbangi dengan sayur, lauk, bahkan buah. Tapi sekarang di era pandemi seperti ini kita harus meningkatkan imun tubuh dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi seimbang. Seimbang ya, katakanlah seimbang, bukan cuma bergizi saja. Terus, nah kebiasaannya harus kalian lakukan berikutnya yaitu olahraga. Rajinlah olahraga. Olahraga yang di sini tidak harus olahraga yang sangat berat, harus yang sampai berkeringat banyak, itu tidak. Tapi yang penting adalah rutin. Olahraganya adalah olahraga yang rutin. Bisa kalian berjalan-jalan di keliling rumah, jogging, bisa bermain yang peralatannya tidak terlalu susah atau ada di rumah masing-masing. Ya tadi ini, lari, senam, jogging itu tidak membutuhkan alat-alat yang banyak. Atau mungkin kalian bisa bermain bulu tangkis, main sepak bola. Tapi jangan yang berkerumun banget ya kalau sepak bola ya. Mungkin hanya bermain kecil-kecil dengan adik, kakak, dan sebagainya, atau dengan orang tua. Berikutnya, kebiasaan berikutnya yaitu hindari untuk sekarang ini berjabat tangan. Jadi tidak boleh jabat tangan karena kita tidak tahu teman yang kita atau orang yang kita ajak jabat tangan itu terpapar virus atau tidak. Karena kita tidak tahu. Gunakan cara lain untuk saling sapa. Misalkan dengan tanda kode seperti ini. Ini ingat tanpa berjabat tangan. Lanjut. Nah, yang bisa kita lakukan dalam era pandemi seperti ini yaitu ketika kita bertransaksi, ketika kita melakukan jual beli, gunakanlah uang-uang elektronik. Emang saya punya, Pak? Bentar. Kita tidak usah jauh-jauh. Apakah kalian punya KIP, Kartu Indonesia Pintar? Di situ ada ATM. ATM itu bisa untuk belanja. Itu bisa kalian gesek. Syaratnya adalah di dalam Kartu Indonesia Pintar itu ada uangnya. Bisa kalian gunakan untuk belanja. Swalayan tinggal gesek. Atau bisa menggunakan uang elektronik lain seperti GoPay miliknya Gojek, OVO miliknya Grab, atau ShopeePay miliknya Shopee, atau Dana. Dan masih banyak yang lain. Jadi kita tidak bertransaksi menggunakan uang tunai. Karena di dalam uang atau di uang itu juga bisa sebagai sarana penyebaran virus corona. Lanjut, mandi. Nah, ini juga. Apabila kalian harus keluar rumah dan mungkin bertemu dengan banyak orang, sampai rumah bersihkan diri dengan cara mandi. Lepaskan semua baju, taruh di tempat cucian, langsung mandi. Karena kita tidak tahu apakah ada virus yang menempel di dalam atau di baju kita. Lepaskan itu terutama kita saat atau ketika kita harus berada di dalam kerumunan. Ya, mandi. Oke, itu adaptasi kebiasaan baru yang kalian harus lakukan di era pandemi seperti ini.
Karena nanti kalian misalkan ada sekolah tatap muka, kalian di SMP 3 Pandak, begitu masuk ke dalam sekolah, masuk melalui pintu gerbang, kalian akan diminta untuk cuci tangan menggunakan sabun. Di depan sekolah itu sudah ada. Di depan di depan aula itu ada tempat cuci tangan. Begitu setelah cuci tangan, begitu akan masuk ke kelas, kalian akan dicek suhu. Apabila suhu di atas 37, maka kalian akan diminta untuk kembali ke rumah. Atau berhenti dulu sejenak sampai suhu itu turun, karena mungkin kalian bersepeda sehingga tubuh panas. Namun apabila dalam tempo 15 menit suhu kalian tidak turun, berarti kalian kemungkinan demam. Silahkan kembali ke rumah. Atau berikutnya, kalian sedang kondisi batuk. Untuk era pandemi seperti ini, ketika kalian kondisi batuk, tidak usah masuk ke sekolah. Ya, di era pandemi seperti ini juga ada kebiasaan yang berubah. Yang dulu ketika kalian sekolah tatap muka atau bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, maka di era pandemi sekarang kita akan berubah menjadi pembelajarannya jarak jauh. Di SD kalian mungkin ketemu dengan satu Bapak Ibu guru. Kalian akan berganti dengan Bapak Ibu guru jika mapelnya atau mata pelajarannya agama atau olahraga. Selebihnya, selain itu, kalian akan bertemu dengan satu guru. Adaptasi berikutnya adalah ketika kalian masuk SMP, kalian akan bertemu dengan guru yang berbeda di setiap mata pelajarannya. Itu juga kalian harus melihat, oh Bapak Ibu guru ini seperti ini, Bapak Ibu guru yang ini, mapel ini seperti ini. Nah, untuk sistem pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 3 Pandak, kita menggunakan Google Classroom. Seperti apa? Mungkin di beberapa waktu kalian di SD sudah menggunakan Classroom, tapi setidaknya saya akan jelaskan juga sedikit tentang bagaimana pembelajaran menggunakan Google Classroom. Oke. Nah, langkah pertama, silahkan download dulu Classroom di Play Store. Cari di Play Store, download. Nah, setelah terdownload, seperti di gambar di samping, itu ada logo Classroom, klik jalankan. Akan masuk ke layar seperti di samping, ya. Nah, di layar di bawah itu akan ada tombol plus. Silahkan tekan, klik tombol plus itu yang berwarna biru. Nah, akan muncul pilihan join class atau gabung kelas. Tergantung nanti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di handphone kamu. Ketika kamu bahasa Inggris, handphonemu settingnya akan bertuliskan join class. Kalau settingmu berbahasa Indonesia, gabung. Tinggal klik, tinggal tekan. Setelah kalian tekan, maka akan muncul layar seperti di samping. Nah, masukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nanti akan disampaikan melalui grup kelas kalian. Silahkan masukkan kode kelas satu per satu. Di SMP ada 11 mata pelajaran. Ditambah nanti ada ekstra kurikuler pramuka, ditambah juga bimbingan konseling. Masukkan satu per satu. Kalau sudah dimasukkan kodenya, join. Ketika sudah join, berhasil, dan kode kelas itu ditemukan, maka akan muncul seperti di samping. Seperti di samping itu. Contoh di situ adalah bahasa Jawa 7D. Nah, itu tampilannya seperti itu. Nah, ya, akan ada 11 mata pelajaran di dalam Google Classroom. Itu contoh hanya satu, baru satu. Setelah satu, tambahkan lagi join class kembali. Pak,
Gimana ini Pak? Saya keliru masukkan kode ini. Kodenya keliru kelas. Keliru ini. Bukan SMP 3 Panda ini Pak. Oke, kalau ternyata keliru masukkan kode, nah caranya adalah seperti di samping. Kode yang salah atau mapel yang salah itu kamu tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas. Ya, tekan titik 3. Nanti akan muncul tulisan atau menu unenroll atau batalkan pendaftaran. Tekan saja. Ya. Terus akan ada notifikasi kembali. Yakin? Itu kalau sudah yakin itu mau keluar, klik unenroll. Maka kode kelas atau kelas yang kamu masukkan tadi akan terhapus. Satu hal yang harus kalian perhatikan, ini ada pengumuman penting. Perhatian, tidak boleh ganti akun Google. Lalu masuk kembali ke kelas. Itu akan menyebabkan satu siswa memiliki banyak akun di Classroom. Maksudnya Pak gimana Pak? Jadi misalkan kamu punya akun kemarin sudah daftar, tapi ternyata handphonemu ganti. Handphonemu rusak, terus kamu ganti handphone, kalian memasukkan kembali kode kelas yang sudah diberikan dengan membuat email baru. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan membuat kalian punya dua akun atau punya dua nama di Classroom. Sehingga Bapak Ibu guru bisa jadi akan menagih tugas, akan menagih penilaian yang kalian belum kirimkan. Padahal kalian sudah mengirimkan. Pak, saya sudah mengirimkan. Loh, yang mana akunmu? Pengalaman yang kemarin, tahun-tahun sebelumnya, kelas itu yang muridnya ada 32, ternyata akun di dalam Classroom itu bisa mencapai 40. Karena apa? Itu. Pak lah kalau handphone saya ganti, email saya juga lupa dan sebagainya. Nah ini, jangan mudah lupa. Jangan melupakan email. Email kan gratis Pak. Bukan masalah gratisnya. Tapi itu poinnya. Ketika kamu gonta-ganti handphone, gonta-ganti email, maka yang terjadi adalah kalian akan memiliki banyak akun di Classroom. Begitu. Berikutnya adalah akun Google kalian harus menggunakan nama asli. Banyak yang menggunakan nama samaran bahkan nama aneh-aneh. Ketika nanti dicari di presensi atau buku nilai Bapak Ibu guru, si anak namanya A ini tidak ketemu karena ternyata di Classroom menggunakan nama yang aneh-aneh. Tolong ganti nama sesuai dengan nama kamu, nama asli kamu, jangan nama panggilan, bahkan jangan nama samaran. Oke. Berikutnya adalah sistem penilaiannya. Tadi pembelajarannya, sekarang sistem penilaiannya. Di SMP Negeri 3 Panda, penilaian menggunakan 4 metode. Yang pertama CBT, Computer Based Test. Jadi ketika kalian ujian berbasis komputer. Jadi komputer itu menggunakan handphone. Maksudnya kalian menggunakan handphone. Ujiannya atau menggunakan server atau komputer di sekolah. Jadi kalian menjawab soal menggunakan aplikasi komputer yang ada di handphone kamu mengerjakan, nilainya langsung masuk di komputer sekolah. Ya, ini kelebihannya. Salah satu kelebihan SMP 3 Panda adalah kita sudah berbasis IT. Kelebihan kita sudah menggunakan komputer based test untuk ujian, untuk ulangan harian. Namun, beberapa Bapak Ibu guru masih ada yang menggunakan Google Form juga. Tapi rata-rata kita menggunakan CBT. Nah, yang ketiga adalah apabila kalian mengirimkan jawaban atau tugas atau penilaian yang berketerampilan. Karena di kurikulum SMP 3 Panda ada 2 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan.
Nah, misalkan ada Bapak Ibu yang membuat atau meminta kalian menilaikan keterampilan. Metodenya adalah, salah satunya adalah kalian akan diminta untuk foto. Jadi misalkan kalian membuat sebuah produk, membuat sebuah benda, kalian akan diminta untuk memfoto selfie. Jadi selfie beserta hasil karyanya. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa ini adalah hasil karya ini yang membuat saya sendiri. Atau saya betul-betul membuat, tidak mengambil dari internet. Banyak sekali siswa yang ditemukan satu, mengambil gambar dari internet langsung dikumpulkan. Atau dari gambarnya temannya, terus dia kumpulkan, diakui bahwa itu adalah hasil kerjaan dia. Ini kalau sekarang tidak, harus selfie. Ya. Berikutnya adalah yang bersifat praktek, yang lain yaitu kalian bisa penilaiannya dikumpulkan melalui video, itu bisa lewat Google Classroom atau YouTube. Nanti tergantung Bapak Ibu yang akan menilai atau memberikan tugas. Paling mudah adalah kalian mengupload lewat YouTube, terus kirimkan linknya ke Bapak Ibu guru yang menilai. Nah, atau videonya kalian kirimkan lewat GC, Google Classroom. Jadi kita singkat GC itu adalah Google Classroom. Itu ya, ada 4 penilaian, CBT Cita, Google Form, pengiriman foto lewat Google Classroom, atau upload video melalui ke Google Classroom atau YouTube. Nah, bentuk aplikasinya adalah seperti ini yang bisa kalian lihat. Itu ada tampilannya ini melalui handphone. Jadi ini diakses melalui handphone kalian. Ya. Ini tidak akan tertukar. Namun kalian akan kami berikan username dan password. Nah, ini namun kalian harus selalu mengingat username dan passwordnya. Gimana caranya, Pak? Ya mungkin kalian tulis di buku, taruh di kamar, di meja belajar kalian. Ya, Pak, kapan saya menerima username dan passwordnya? Besok saat mau ujian akan kami berikan. Ya, sekali lagi username dan password tidak boleh hilang. Karena banyak kasus-kasus yang kemarin username dan passwordnya hilang dan minta kembali kepada Bapak Ibu guru. Untuk mengingat itu silahkan tempel di tempat belajar kalian, meja belajar atau kamar. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, lalu gunakan masker. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.